Ya. Bismillah. Jadi sekarang kita berada di daerah Uhud. Ya, yang di depan kita ini adalah Gunung Uhud yang panjangnya kurang lebih 7 kilo dan tingginya 1 kilo, lebarnya 1 kilo. Ya. Inilah gunung yang nanti akan ada di surga. Ya, jadi Gunung Uhud ini juga akan ada nanti di surga. Kata Rasulullah SAW, saya mencintai Gunung Uhud dan Gunung Uhud pun mencintaiku. Iya. Dan pernah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama dengan Utsman, ya, dan Umar naik ke gunung tersebut dan bergetar. Kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya. Ya, dia katakan, diam wahai Uhud, karena sesungguhnya yang berada di atasmu adalah orang-orang yang mulia. Ya, orang yang mulia. Maka seketika Gunung Uhud pun dia taat dan mendengar kepada Nabi SAW. Nah, di sinilah lokasi terjadinya perang besar antara pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu kaum muslimin terdiri dari 1.000 orang, ya, dan orang-orang kafir Quraisy terdiri dari 3.000 orang. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, dikalahkan di perang Badar, maka di sini mereka sangat malu. Ya, mereka sangat malu dan menuntut balas atas kekalahan mereka. Maka Abu Sufyan ketika pulang bersama dengan kabilah dagangnya, ya, dia pun mengompori orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Dia bilang, ayo kita balas dendam, ya, kita angkat rasa malu kita, kehinaan kita karena dikalahkan di perang Badar. Ya, saya menginfakkan sekian ribu ekor unta dan harta yang lainnya, 50.000 dinar dia sumbangkan. Maka terkumpullah ada 3.000 orang pasukan kafir Quraisy, ya, menuju Madinah. Sampai-sampai orang-orang Yahudi, ya, orang-orang munafikin sangat takut, ya, mendengarkan berita tersebut, penyerangan orang kafir Quraisy dari Mekah menuju Madinah. Dan Rasulullah SAW akhirnya bermusyawarah dengan para sahabatnya, ya, dan para pemuda ketika itu semangat untuk meraih syahid fisabilillah. Maka beliau, para sahabat, para pemuda, ya, dari kalangan para pemuda ini terus mendesak Rasulullah SAW untuk kita keluar. Ayo kita berjihad menghadapi orang kafir Quraisy tersebut. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW mengambil kesimpulan untuk tetap keluar. Beliau memasang 2 baju besinya untuk menghadapi orang kafir Quraisy di tempat ini. Dan beliau SAW itu kurang lebih jumlahnya 1.000 orang. Namun di tengah jalan, ya, Abdullah bin Ubay, ya, dan munafikin itu mengompori teman-temannya sebanyak 300 orang membela. Ya, dia pulang ke kota Madinah dengan berbagai macam alasan. Maka tersisa 700 orang melawan 3.000 pasukan orang kafir Quraisy yang lengkap dengan senjata dan kendaraannya. Maka mereka kemudian dibagi oleh Nabi SAW. Ada namanya pasukan pemanah. Pasukan pemanah ada 50 orang, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, diletakkan di atas Bukit Roma yang di sana. Itulah yang dikenal dengan Bukit Roma, ya, pasukan pemanah. Kata Rasulullah SAW memberikan pesan, ya, kepada pasukan pemanah ini, jangan pernah kalian meninggalkan bukit ini. Wahai para pasukan, ya, pemanah, jangan kalian pernah tinggalkan bukit ini sampai ada komando dari saya. Sekalipun burung-burung menyambar, ya, bangkai-bangkai kami, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan. Ya. Namun ketika terjadi dan berkecamuk peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy, kemudian pasukan kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, dan pimpinan pasukan perangnya oleh Khalid bin Walid terkalahkan dan terpukul mundur. Ya, awalnya kalah mereka, lalu terbirik-birik, dia tinggalkan apanya? Dia tinggalkan harta ghanimah, ya, harta-harta mereka, ya, baju besi mereka semuanya ditinggalkan. Ya, kuda-kudanya, kemudian onta-onta ditinggalkan semua. Lalu tinggalkan, kalah awalnya. Namun ketika itu terjadi ternyata, ya, pasukan pemanah ini, ya, mulai goyang. Apalagi ditunggu di sini. Orang kafir Quraisy sudah lari, sudah kalah. Ayo kita turun. Harta sudah berserahkan di bawah. Ayo kita kumpul ghanimah.
Kata Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, jangan. Ingat pesan Rasulullah SAW, jangan tinggalkan tempat itu. Namun mereka tidak peduli. Akhirnya mereka berjuang. Dan Khalid bin Walid selaku komandan pasukan perang ketika itu berbalik arah dari belakang. Ketika dari belakang ini, kemudian mereka dan menguasai Bukit Ramah dan mereka yang menguasai perang. Akhirnya mereka bebas untuk memanah dan menyerang kaum muslimin dari atas. Sampai-sampai Rasulullah SAW hampir mati. Gigi geraham beliau pecah. Pelipis beliau, kemudian kepala beliau berdarah, menetes darah di pelipis beliau. Subhanallah, begitu dahsyatnya. Dan terbunuh 70 orang dan sahabat Nabi SAW dan dikubur di dalam ini. Inilah yang namanya kuburan syuhada Uhud. Di dalamnya ada pamannya Nabi SAW itu Hamzah. Paman ada mengatakan kuburan yang besar itu, yang sebagian mengatakan kita tidak tahu yang mana persisnya. Yang jelas ada 70 syuhada Uhud di dalam sini, di antaranya adalah pamannya Rasulullah SAW yaitu Hamzah. Maka disyariatkan ketika kita datang di sini untuk berdoa, berdoa untuk mereka, berdoa untuk mereka. Assalamualaikum ya Anda Rasulullah SAW Hamzah, Assalamualaikum ya halal diyas minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallah bikum la'akud as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Jadi kita datang ke tempat ini mendoakan mereka. Tidak boleh kita meminta doa kepada mereka. Meminta doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita melihat sebagian orang-orang datang di sini justru minta kepada penghuni kubur tersebut. Tetap kita minta kepada Allah untuk mereka. Karena tujuan ziarah kubur ada dua, mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Dan itu